Baik dok, kita masih membahas tentang bagaimana sih tips tetap sehat bagi lansia dengan hipertensi. Nah kali ini kita mau bahas tentang strategi pengobatan dok. Karena tadi Oke. dokter mengatakan tetap perlu obat, tapi bukan ketergantungan Iya, istilahnya begitu ya dok ya, untuk memberikan elastisitas pada pembuluh pembuluh darah. darah begitu. Nah mungkin bisa dijelaskan juga nih, kapan sih obat hipertensi ini diberikan begitu? Untuk lansia khususnya karena kita memang bahas tentang lansia ya dok ya. Ya, jadi gini, kenapa orang hipertensi mesti kita obati? Intinya tensinya mesti kita turunkan. Iya. Lifestyle adalah yang pertama yang harus dikerjakan. Begitu lifestyle dikerjakan, tidak langsung serta-merta tensi itu jadi Turun, normal. iya betul. Pada saat inilah kita membutuhkan obat. Obat, oke. Jadi ini adalah kebutuhan, bukan ketergantungan. Nah, karena orang yang tekanan darahnya tinggi, itu artinya dia salurannya itu sempit, tekanannya tinggi di dalam. Coba aja kita imajinasikan kan, ada saluran yang sempit, tekanannya tinggi, Tekanan airnya tinggi gitu ya. gitu kan. Artinya dia akan berisiko pada tempat ujung akhir terminal dari sirkulasi darah tuh pecah atau nutup. Oke. Itulah hipertensi sebenarnya. Jadi gejalanya bukannya gejala yang pelan-pelan, makanya semua akan mempunyai gejala tiba-tiba, kan? Dia baik-baik aja kok tiba-tiba kena gini. Oh, Tapi itulah udah prosesnya panjang itu sebenarnya proses dok ya. sudah panjang. Jadi makin lama makin sempit, tekanan makin tinggi. Sehingga tinggal nunggu suatu saat dia akan pecah atau nutup. Pada saat itulah yang kita sebut sering stroke, serangan jantung atau apa, stroke berdarah, stroke iskemik gitu istilahnya. Nah, untuk itu hipertensi harus diobati. Tensi harus dikontrol supaya dia lebih rileks, lebih longgar, tekanannya menjadi lebih enak dan risiko tadi bisa kita tekan. Dok, kan pasti ada gejala ya dok ya, nggak serta-merta tadi dokter katakan panjang sebenarnya prosesnya sampai akhirnya kita mengalami hipertensi begitu. Nah gejalanya seperti apa sih? Nah ini yang tadi saya sampaikan, gejala itu tidak muncul serta-merta. Itu yang mesti diperiksa tensinya sebelum Rutin kita gitu. Iya. Jadi pemeriksaan tensi rutin itu berapa dengan rentang waktu berapa lama dok? Itu sebenarnya artinya kalau kita sudah pernah tensi tinggi, sebaiknya kita punya alat tensi di rumah. Oke, yang digital nggak apa-apa ya dok? Digital nggak apa-apa, nanti kita tinggal compare aja, kita bandingkan ke dokter dan lain sebagainya. Itu mesti kita punya. Makin sering idealnya makin bagus, karena kita akan tahu lebih bagus. Bukan berarti jangan sampai kita makin sering kita makin takut. Nah itu mesti dihilangkan. Jadi kita mesti mengajak hipertensi itu menjadi teman kita. Oke. Jadi jangan kita, kayak musuh ya jangan dok kayak ya. musuh. Tensi itu oh ya saya mesti memastikan. Jadi setiap orang, keluarga atau siapa yang memiliki hipertensi mesti menjamin tensi saya normal setiap hari, setiap jam dan setiap menit. Oh boleh gitu dok. Jadi sesering mungkin kita memeriksa pun nggak jadi masalah. Artinya yang penting nyaman lah. Artinya memastikan dalam arti tensi bukan saya baik. Berarti jadi parno ya dok. Bukan jadi parno. Tensi saya baik nih, tensi saya baik. Artinya dengan pola hidup dan yang makan yang tadi. sehat. Tentu itu yang menjadi catatannya. Dan mindset kita tentang kondisi kesehatan kita tuh juga penting nggak sih dok? Ya. Jadi banyak yang takut dibilang sakit, padahal sakit tuh harus kalau kita menua siapa sih yang nggak sakit? Iya, karena kondisi Kondisi tubuh sesuai dengan penurunan juga ya dok. Makin ya, cepat kita tahu, makin cepat kita atasi, makin kecil risiko komplikasi yang akan muncul, ya kan? Nah itu, sehingga perlu pengobatan. Nanti pemilihan obatnya kan ada banyak. Dokternya yang akan memilih. Tinggal nanti dipastikan bahwa obat itu memang bekerja baik, sehingga tensinya menjadi normal dan cocok untuk dan si cocok pasien. memang begitu. pasien. Okay. Jadi tidak ada obat yang istilahnya ini obat yang paling bagus untuk si A, belum tentu bagus untuk si B, belum tentu bagus untuk si C. Oke, jadi sebenarnya dok, ketika kita tahu kondisi tubuh kita dan kita kontrol begitu ya ke dokter,
dengar-dengaran sama orang-orang yang punya penyakit sama ini sebenarnya nggak terlalu penting ya dok ya, justru malah bikin khawatir. Malah bikin khawatir. Oke. Lebih bagus bertanggung jawab sama diri Diri kita dan yakinkan. konsul ke dokter Konsul ke tadi. dokter. Kondisi saya seperti ini, saya punya kebiasaan begini, mana yang pas buat saya dok, saya sebaiknya minum obat jam berapa, obat jenis mana yang paling cocok buat saya dengan kondisi saya seperti ini gitu. Oke dok, ini luar biasa karena kadang-kadang kita kan pengen cari teman yang sama gitu kan dok ya. Nah itu. Jadi karena ngerasa sama-sama punya penyakit hipertensi begitu, jadi ngerasa senasib sepenanggungan. Akhirnya lebih percayalah sama teman. Ya. Akhirnya nggak terlalu percaya dengan pengobatan medis begitu. Ini yang salah sebenarnya Ya. dok ya. Kalau ini Betul. dijalankan terus pasti akhirnya bakalan. Karena kuncinya gejala itu belum tentu muncul. Oke, Kadang kondisi gini, orang juga beda-beda gitu ya dok. kita hipertensi, kemudian kita ini loh pakai ini, karena sugesti kita, pakai ini kok enak ya, Enak, seger gitu. Kita belum ngecek tensi saya, Oke. apakah bener jadi normal apa tidak. Oke. Kalau tidak normal ya berarti belum pas itu obat itu. Ya, Hanya merasa nyaman sesaat, sugesti. sugesti saja. Oke. Itu banyak terjadi, dan itu yang kita khawatirkan, karena kalau tensi itu kita biarkan tinggi lama, inilah yang akan merusak organ itu pelan-pelan. Jadi kalau kita nunggu gejala itu artinya sudah muncul komplikasi. Sebaiknya sebelum ada gejala lah kita sudah melakukan pengontrolan tensi itu tadi. sehingga tidak muncul. Jadi kalaupun nggak merasa pusing, nggak merasa emosinya lagi gimana, boleh ya dok ya kita cek Tensi boleh, Boleh, itu oke. mama harus itu. Sekarang itu sudah Di usia jadi berapapun boleh. usia berapapun boleh. Pastikan tensi Anda normal. Oke, ini luar biasa. Tadi dokter katakan memang harus diobati ketika memang hipertensi. Gaya hidup juga iya. Ya. Nah, saya ke makanan nih dok. Katanya saya pernah dengar juga kalau sudah hipertensi, darah tinggi gitu ya, jangan makan banyak garam. Bener nggak sih dok? Iya, oke. Iya bener. Bener Bener itu, ya? bener. Kenapa dok? Karena ini kan garam itu tadi kan saya bilang tensi itu pengaruhnya ada 3. Pembuluh darahnya, darah di dalamnya. Karena kalau garam maka volume darah tuh jadi lebih banyak asupan garam. Karena dia kan nyerap air, Iya. masuk dia ke dalam sirkulasi darah, dia akan jadi tensi akan lebih cenderung lebih tinggi. Itu yang salah satu penyebabnya. Kenapa garam mesti Dikurangi, dibatasi. Dan memang harus ya, jangan terlalu makan yang asin-asin. Bagaimana dengan sayur, kemudian lauk pauk atau yang lainnya dok untuk hipertensi ini? Ya sama aja, itu kan nanti ke depannya kan lauk pauk, sayur mayur itu kan akan mesti dipilih. Iya. Itu kan kita sudah masuk dalam bagaimana tips untuk diet ya, nutrisi ini ya. Oke. Itu ada namanya diet yang memang difokuskan untuk hipertensi, diet approach stop hipertensi gitu Oh istilahnya. jadi memang ada diet Memang khusus ya ada dok ya? Yang salah satunya kurangi garam, kurangi makanan yang berlemak, karena lemak tadi akan menyebabkan pengapuran atau pengerakan dari pembuluh darah tuh, penyempitannya menjadi semakin cepat. Kemudian kita perbanyak sayur-sayuran, buah-buahan, itu yang mesti kita perbanyak. Minum air yang cukup. Kemudian olahraga lagi satu. Kembali lagi ke lifestyle. Baik, jadi sebenarnya target tekanan darah yang ideal untuk lansia dengan hipertensi ini berapa sih dok? Kalau boleh kita pakai hitung-hitungan gitu. Ini pertanyaan yang menarik ya, karena banyak sekali dok, saya kalau tensi sekian kayaknya nggak kuat deh dok gitu kan. Tapi ada juga yang bilang kalau sudah segini nyaman, gitu. Kalau udah umur usia lanjut 140 masih wajar gitu. Ini sebenarnya gimana sih dok idealnya tuh? Oke, kita kalau ngomongin tensi ini yang memang unik, dan masing-masing lansia punya angka sendiri. Angka dalam arti punya kenyamanannya masing-masing. Jadi strategi penurunan tekanan darah itu memang kalau tekanan darah biasa 200 nggak bisa langsung jadi normal 120 kita buat. Karena tubuh itu sudah mengalami adaptasi terhadap tensi yang tinggi tadi. Sehingga tidak bisa serta-merta langsung diturunin. Kita mesti nuruninnya pelan-pelan. Justru kalau dia drastis turun ini justru itu berbahaya. yang bikin dia
merasa tidak nyaman, Oh, pusing, oke. seimbang, sehingga dia Mhm. mengeluh sama dok, saya kayaknya nggak bisa deh minum obat hipertensi. Oh, bukan tidak bisa, kita turuninnya pelan-pelan Oke. gitu. Supaya bisa mencapai target yang baik, Yang yang ideal. normal, yang ideal, tetapi secara perlahan Perlahan. dan akhirnya nyaman buat pasiennya. Pasien. Jadi kalau bisa dibilang ideal ini masing-masing pasien Masing-masing. dengan hipertensi Betul. ini berbeda ya dok ya. Berbeda. Perlu kontrol memang ke Ya. dokter. Bagaimana baiknya, kemudian bagaimana pola hidup yang harus dijalankan juga, olahraga seperti apa Olahraga. nanti yang harus dijalankan begitu ya dok ya. Betul. Oke, ini terkait dengan strategi begitu ya dok ya. Ini luar biasa menarik kita membahas tentang hipertensi pada lansia. Nanti kita akan membahas bagaimana peran stres pada lansia. Tadi sempat kita singgung ya dok ya, bagaimana orang dengan emosional yang tinggi, kemudian pasti dengan beban pekerjaan juga. Nanti kita bahas ya dok ya di segmen selanjutnya bagaimana peran stres pada lansia dengan hipertensi.